Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 6 yang beranggotakan Tufa Aziza, Yuroza Azuhri, Widya Susanti, dan saya sendiri Wanda Winata akan membahas tentang struktur pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum Merdeka. Untuk penjelasan tentang struktur pengembangan kurikulum 2013 akan disampaikan oleh Widya Susanti. Kepada Widya, dipersilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu tentang struktur pengembangan kurikulum 2013. Struktur kurikulum merupakan pola dari susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran ke dalam muatan kurikulum setiap mata pelajaran. Pada setiap tahun pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum. Struktur pengembangan kurikulum sekolah dasar yaitu untuk kelas 1, 2, dan 3 adalah 30, 32, 34 jam per minggu, sedangkan untuk kelas 4, 5, dan 6 adalah 36 jam per minggu. Dalam 1 jam pembelajaran adalah 40 menit. Struktur kurikulum sekolah menengah pertama atau SMP, beban belajar di SMP untuk kelas 7, 8, dan 9 masing-masing adalah 38 jam per minggu. Jam belajar untuk SMP adalah 40 menit tiap mata pelajaran. Dan struktur kurikulum sekolah menengah atas atau SMA, pada jenjang SMA disamakan dengan SMK, yaitu dengan adanya mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Widya. Materi selanjutnya yaitu struktur pengembangan kurikulum yang akan dijelaskan oleh Yuroza Al-Zuhri. Kepada Yura, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjelaskan struktur pengembangan kurikulum pada kurikulum Merdeka. Kurikulum Merdeka ini didasari akan 3 hal struktur kurikulum tersebut, yaitu berbasis kompetensi. Berbasis kompetensi ini bisa dikatakan sebagai kurikulum yang menekankan pada eksplorasi kemampuan atau potensi peserta didik tersebut secara optimal, mengkonstruk apa yang dipelajari dan mengupayakan penerapan dalam kehidupannya sehari-hari. Terus yang kedua, pembelajaran yang fleksibel. Maksud dari pembelajaran fleksibel ini ialah pembelajaran itu harus bersifat fleksibel atau bisa di mana saja dan kapan saja. Kemudian dasar yang ketiga yaitu karakter Pancasila. Pembelajaran harus bersifat atau sesuai dengan tuntunan Undang-Undang Dasar 1945 yang menekankan kepada berbagai macam sila yang ada di Pancasila, yaitu sila pertama, kedua, 3, 4, dan 5. Kemudian ada prinsip pengembangan struktur kurikulum Merdeka. Yang pertama yaitu struktur minimum. Struktur minimum ini ditetapkan oleh pemerintahan pusat. Namun suatu satuan pendidikan bisa mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia. Kedua, otonomi. Otonomi ini kurikulum yang memberi kemerdekaan pada satuan pendidikan dan guru untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Dan yang ketiga, sederhana. Ya, ini perubahan dari kurikulum sebelumnya dibuat seminimal mungkin, namun tetap signifikan. Baik tujuan, ada perubahan, dan rancangannya dibuat dengan secara jelas, sehingga mudah dipahami kepada peserta didik, sekolah, dan pemangku kepentingan. Dan terakhir, 4, gotong royong. Artinya, pengembangan kurikulum dan perangkat ajar itu harus bersifat kolaborasi. Seperti halnya puluhan institusi di antaranya Kementerian Agama, universitas, sekolah, dan lembaga pendidikan lainnya harus bekerja sama dan berkolaborasi. Sekian penjelasan materi dari saya akan kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Yura yang telah menjelaskan. Selanjutnya, yaitu struktur pengembangan kurikulum Merdeka, yang bagian PAUD dan seterusnya, akan dijelaskan oleh Tufa Aziza. Kepada Aziza, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan struktur pengembangan kurikulum Merdeka per jenjangnya. Di mana yang pertama yaitu PAUD. Pada PAUD, struktur kurikulum pada PAUD ini terdiri atas dua, yaitu kegiatan pembelajaran intrakurikuler, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Untuk lebih lengkap dan uraiannya, teman-teman bisa membaca dari makalah yang sudah kami share. Kemudian yang kedua ada pada jenjang SD. Untuk struktur kurikulum Merdeka, pada SD terbagi menjadi 4, yaitu struktur kurikulum SD, struktur kurikulum dibagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran utama, yaitu 1 pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dalam struktur kurikulum Merdeka ini juga diatur jam pelajaran, pendekatan pembelajaran, perubahan terkait mata pelajaran. Kemudian kita lanjut pada jenjang SMP. Struktur kurikulum dibagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran utama, yaitu 1 pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan pada kurikulum Merdeka pada jenjang SMP ini dibagi juga menjadi 4, yaitu tadi struktur kurikulum SMP-nya, jam pelajaran, pendekatan pembelajaran, serta informasi terkait mata pelajaran. Kita lanjut pada jenjang SMA. Struktur kurikulum dibagi menjadi 2 kegiatan pembelajaran utama, sama seperti jenjang sebelumnya. Di sini ada pembelajaran reguler atau rutin yang merupakan kegiatan intrakurikuler, serta proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan di sana juga diatur jam pelajaran, pendekatan pembelajaran, perubahan terkait mata pelajaran. Untuk uraian dan keterangannya teman-teman bisa membaca pada makalah kelompok kami, serta penjelasan tentang kurikulum Merdeka tersebut. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian penampilan dari kami, dari kelompok 6. Salah dan kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.